Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Feni Supriyadi SEMM selaku dosen mata kuliah e-commerce, perkenalkan saya Fitri dari kelompok 8 yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini yang berjudul mengenai toko online B2C. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Astrid Sulistiani, Nurjana, dan Raini Hanida. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya, yaitu pengertian dan definisi toko online B2C. Toko online B2C adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung pada konsumen akhir. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. B2C lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Kemudahan membangun website membuat banyak sekali toko virtual yang tersebar di dunia maya. Ini yang menyebabkan persaingan di dalam bisnis e-commerce ini sangat ketat dan cenderung tidak merata. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan toko retail biasa, B2C memberikan informasi yang lebih banyak, harga yang lebih murah, serta proses jual beli dan pengiriman yang cepat kepada konsumen. Kelebihan dan kekurangan B2C. Luasnya pasar merupakan salah satu kelebihan B2C. Namun, selain potensi pasar yang besar, B2C juga memiliki kekurangan sekaligus kelebihan lainnya. Kelebihan B2C di antara lain yaitu penjual berkomunikasi langsung dengan konsumen. Komunikasi langsung dengan konsumen memberi peluang bagi bisnis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ekspektasi konsumen secara akurat. Kedua, kesempatan memperoleh database pelanggan. Karena dapat berkomunikasi secara langsung dengan konsumen, bisnis dengan model B2C berpeluang mendapatkan database konsumen. Database konsumen sangat bermanfaat bagi bisnis saat akan menyusun strategi untuk kampanye pemasaran. Yang ketiga, potensi pasar sangat besar. Seperti telah dibahas sebelumnya, bisnis dengan model B2C menyasar kebutuhan konsumen secara langsung. Maka dari itu, potensi pasarnya pun sangat besar, terlebih jika dibandingkan dengan bisnis yang hanya bertransaksi dengan bisnis atau perusahaan lainnya saja. Kekurangan B2C. Yang pertama, ada persaingan sangat ketat. Pada poin sebelumnya telah dibahas bahwa salah satu kelebihan B2C ialah memiliki potensi pasar yang sangat besar. Namun karena potensi atau peluang pasar yang besar tersebut, banyak sekali bisnis yang ingin terjun menyediakan produk atau jasa serupa. Akibatnya kompetisi bisnis dengan model B2C sangat ketat. Yang kedua, harus menyediakan infrastruktur. Dari pembahasan sebelumnya, kita telah tentu sudah memahami bahwa karakter utama B2C adalah menyerahkan produk atau jasa ke konsumen akhir secara langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, bisnis perlu memikirkan cara produk sampai ke tangan konsumen dengan aman dan terjaga kualitasnya. Jenis-jenis toko online di Indonesia. Adapun e-commerce terbesar di Indonesia yaitu ada Lazada, Traveloka, Beribenka, Amazon, eBay, dan lain sebagainya. Nomor 1, Lazada. Platform online ini tentunya memiliki banyak kegunaan bagi kegiatan berjualan online. Namun fungsi utama dari aplikasi ini sendiri adalah untuk mengatur seluruh kegiatan jual beli yang dilakukan penjual seperti manajemen produk, keuangan, harga, promosi, dan pesanan. Yang kedua, Traveloka. Platform travel terdepan se-Asia Tenggara ini menyediakan akses untuk kita bisa menemukan dan membeli berbagai jenis kebutuhan perjalanan, atraksi lokal, dan produk layanan keuangan. Yang ketiga ada eBay. Platform jual beli ini menawarkan berbagai jenis barang baru maupun bekas dengan berbagai kategori. Yang keempat ada Beribenka. Beribenka sebuah online store dengan konsep retail dan teknologi menunjukkan dukungannya kepada industri UMKM melalui penjualan produk-produk fashion dan aksesoris perempuan. Yang kelima ada Amazon, pengecer online terbesar di dunia dan penyedia layanan cloud terkemuka perusahaan perdagangan multinasional yang berbasis elektronik dan menjadi toko online terbesar di dunia yang menyediakan berbagai jenis pokok. Materi selanjutnya adalah tentang metode pembayaran. Pembayaran B2C adalah pembayaran yang terjadi antara pedagang dan individu untuk pertukaran produk atau layanan. Anda berpartisipasi dalam transaksi B2C saat Anda pergi ke supermarket, pompa bensin, atau pengecer lainnya untuk melakukan pembelian untuk penggunaan pribadi dan bukan atas nama organisasi. Adapun hal-hal yang utama yaitu pertama, konsumen membayar barang dan jasa dalam model B2C pada saat pembeli dan terkadang sebelum mereka merasa tidak nyaman. Dan yang kedua adalah konsumen memesan barang secara teratur tetapi dalam skala kecil berdasarkan paradigma B2C. Dan yang ketiga adalah pembayaran B2C dilakukan secara terstruktur. Ukuran pembayaran, frekuensi pembayaran, dan syarat pembayarannya harus dilakukan secara terstruktur. Dan yang terakhir keempat yaitu adalah sistem pembayaran digital B2C meliputi dompet digital, uang tunai digital, sistem pembayaran saldo akumulasi digital, secara pembayaran kartu kredit digital, dan sistem pembayaran cek digital. Dan adapun metode penjualan B2C
business to consumer melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, platform e-commerce. Dia menciptakan toko online yang mudah dinavigasi dan responsif, dan menampilkan produk atau layanan dengan deskripsi, harga, dan gambar. Kedua, manajemen inventaris. Dia melacak stok produk untuk memastikan ketersediaan yang akurat, memantau penjualan dan pembaruan stok secara otomatis. Ketiga, proses pemesanan. Dia memberikan formulir yang mudah untuk diakses dan memungkinkan pelanggan untuk menambah, menghapus, atau mengubah jumlah produk dalam keranjang mereka. Dan keempat, proses pembayaran secara online. Dia menyediakan opsi pembayaran yang beragam seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital lainnya, dan memastikan keamanan transaksi online melalui protokol keamanan yang kuat. Dan yang kelima adalah konfirmasi pemesanan. Mengirimkan konfirmasi pesanan otomatis ke pelanggan dan menyertakan atau menyediakan rincian pesanan, total harga, dan informasi pengiriman. Dan keenam adalah pengiriman dan logistik. Menyusun sistem pengiriman yang efisien dan dapat dilacak. Dan dia juga memberikan informasi pelacakan kepada pelanggan untuk memantau status pengiriman. Maka kita sebagai pelanggan bisa melihat atau melacak status pengiriman kita udah sampai di mana. Dan yang ketujuh adalah dukungan pelanggan. Menyediakan komunikasi seperti obrolan langsung, email, atau telepon untuk pertanyaan pelanggan. Dan menanggapi pertanyaan atau keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Kedelapan, terakhir adalah analisis dan pelaporan. Mengumpulkan data penjualan dan menganalisis tren dan kinerja produk, dan memberikan laporan untuk membantu pengambilan keputusan dalam bisnis. Selanjutnya adalah jasa pengiriman. Adapun menurut Page Target, B2C adalah model retail di mana produk berpindah langsung dari bisnis ke end user yang membeli produk atau jasa untuk penggunaan pribadi. Jadi jika ada perantara antara perusahaan dengan pelanggan, perusahaan menyalurkan produk atau jasanya langsung kepada pelanggan. Adapun sektor e-commerce, B2C, business to consumer, adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. Bahkan sektor B2C adalah model bisnis yang selalu dipikirkan orang saat mendengar kata e-commerce. Transaksi e-commerce B2C menyerupai model retail tradisional di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu, namun bisnis dijadikan dengan platform online alih-alih dengan toko fisik. Adapun contoh untuk B2C adalah jika terjadi target pasar dalam suatu perusahaan yang ingin melakukan pengiriman rutin untuk diantarkan bisa menargetkan perusahaan sewa truk yang kamu lakukan saat ini untuk konsumer. Contohnya tuh adalah dengan calon konsumen yang ingin melakukan pindah kantor dan lain-lainnya. Selanjutnya, materi jasa pengiriman. Jasa pengiriman B2C, business to consumer, merangkum sejumlah langkah dan layanan yang memastikan produk atau barang sampai dengan aman ke tangan konsumen akhir. Berikut adalah beberapa poin utama dalam pengiriman jasa B2C. Yang pertama ada pengumpulan dan pengemasan, di mana jasa pengiriman mengambil barang dari gudang atau tempat penyimpanan. Kemudian barang dikemas secara aman dan sesuai dengan standar pengiriman. Poin kedua, sistem pelacakan menyediakan nomor pelacak unik untuk setiap paket, memungkinkan pelanggan dan penjual untuk melacak status pengiriman secara real time. Yang ketiga, opsi pengiriman menyediakan opsi pengiriman yang beragam seperti reguler, ekspres, atau pengiriman pada hari yang sama. Kemungkinan pelanggan memilih metode pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Yang keempat yaitu penanganan dan keamanan, memastikan penanganan barang dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan, kemudian menyediakan asuransi atau jaminan keamanan barang selama pengiriman. Yang kelima, notifikasi pengiriman. Memberikan notifikasi kepada pelanggan tentang pengiriman yang akan datang, memberikan jendela waktu estimasi pengiriman. Yang keenam, pilihan lokasi pengiriman. Memberikan opsi kepada pelanggan untuk mengirim barang ke alamat rumah, kantor, atau lokasi pengambilan lainnya. Kemudian, mengoptimalkan jaringan titik pengambilan barang atau pusat distribusi. Yang ketujuh, pengiriman mundur. Memungkinkan pelanggan untuk menjadwalkan ulang atau meminta pengiriman ulang jika tidak ada di lokasi saat barang tiba. Yang kedelapan, komersialisasi pengiriman. Menawarkan opsi kemasan khusus atau bungkus hadiah, mengadakan sebagai alat pemasaran dengan branding pada kemasan. Yang terakhir, evaluasi kepuasan pelanggan. Mengumpulkan umpan balik pelanggan terkait pengiriman, menanggapi masukan, dan meningkatkan pelayanan berdasarkan pengalaman pelanggan. Kemudian ada jenis penjualan. Ada berbagai jenis tipe penjualan B2C yang dapat dijalankan secara online. Beberapa tipe ini sering juga disebut sebagai tipe e-commerce. Dari sekian banyak tipe tersebut, 5 jenis tipe penjualan B2C yang paling populer adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbasis komunitas. B2C juga dapat dilakukan melalui komunitas online. Ada banyak komunitas di Facebook, Kaskus, dan platform-platform serupa. Komunitas tersebut menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam bidang yang sama seperti fotografi, traveling, dan sepeda. Oleh karena itu, kamu bisa menjual produk atau jasamu langsung kepada komunitas yang punya ketertarikan pada industrimu. Contohnya Facebook dan Kaskus. Yang kedua, ada berbasis biaya. Tipe B2C yang satu ini mengandalkan subscription berbayar, berbeda dengan tipe B2C berbasis periklanan yang tetap menyuguhkan konten secara gratis. Biasanya perusahaan memiliki konten yang hanya bisa dinikmati oleh pelanggan yang berlangganan. Kebanyakan perusahaan dengan model B2C ini bergerak di bidang media. Contohnya situs media online, Netflix, Hulu. Terus ada penjualan langsung. Tipe B2C yang paling umum adalah penjualan langsung atau direct seller. Penjualan yang dimaksud bisa berupa perusahaan besar hingga bisnis rumahan. Mereka memanfaatkan berbagai platform online untuk menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan seperti Instagram dan Facebook. Beberapa dari mereka juga membangun website khusus untuk menjual produk dan jasanya. Contohnya ada di tcsapril.com dan ikea.com. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, perantara online. Berbeda dengan model B2C sebelumnya, perantara online tidak memiliki produk secara langsung. Mereka hanya menyediakan platform untuk menghubungkan penjual dengan pembeli. Perantara online biasanya mendapat untung dari komisi setiap penjualan perusahaan. Contohnya trivago.com, etsy.com. Selanjutnya, berbasis periklanan. Model B2C lainnya adalah website atau e-commerce yang berbasis periklanan. Biasanya perusahaan membuat konten yang berkualitas untuk menarik pengunjung website untuk meningkatkan traffic website. Tingginya traffic website dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjual slot iklan yang dapat diisi oleh informasi penjualan produk atau jasa. Semakin tinggi traffic website, perusahaan bisa memasang harga yang lebih tinggi pula untuk setiap slot iklan, contohnya situs media online. Berikutnya, materi sumber daya untuk toko online. Membuat toko online di platform penjualan baru berarti Anda akan membutuhkan sumber daya manusia untuk mengelolanya. Ini bisa berarti Anda sendiri ataupun orang lain. Jika Anda memiliki tim, baik itu partner atau karyawan, pastikan keseluruhan tim benar-benar memahami platform yang digunakan, produk, dan target customer bisnis Anda. Untuk memastikan ini, Anda bisa membuat pelatihan terlebih dahulu. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya.
atau 6M, yaitu man, money, material, market, metode, dan market. Tokoh online adalah interface dan multidisiplin ilmu, terutama dalam klasifikasi sumber dayanya. Maka, tokoh online layaknya tokoh offline bisa butuh manajemen yang hebat untuk perencanaan sukses. Sumber daya tokoh online B2C mengacu pada elemen-elemen yang mendukung keberhasilan dan pertumbuhan bisnis e-commerce dalam menjalankan operasi penjualan langsung kepada konsumen. Berikut adalah beberapa sumber daya utama dalam konteks toko online B2C. Pertama, situs web atau aplikasi e-commerce. Membangun dan memelihara situs web atau aplikasi e-commerce yang mudah dinavigasi dan responsif, menyediakan informasi produk yang lengkap dan jelas. Kemudian pengelolaan inventasi, menggunakan sistem manajemen inventaris untuk melacak dan mengelola stok produk, memastikan ketersediaan barang yang akurat dan menghindari kekurangan stok. Berikutnya, analisis data pelanggan. Mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami preferensi dalam perilaku belanja. Menggunakan analisis data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menyesuaikan penawaran produk. Berikutnya, manajemen konten. Mengelola konten yang menarik dan relevan untuk menarik perhatian pengunjung. Mengoptimalkan SEO untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Proses pembayaran online. Menyediakan opsi pembayaran yang aman dan beragam, seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Memastikan keamanan transaksi online melalui enkripsi yang kuat. Kemudian pengelolaan pesanan. Memiliki sistem otomatis untuk memproses dan melacak pesanan, memberikan konfirmasi pesanan dan informasi pengiriman kepada pelanggan. Berikutnya, dukungan pelanggan. Menyediakan saluran komunikasi yang efisien seperti obrolan langsung, email, atau telepon. Merespon pertanyaan atau keseluruhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Kemudian, sistem pengiriman dan logistik. Bermitra dengan jasa pengiriman yang andal untuk menyediakan opsi pengiriman yang cepat dan dapat diandalkan. Menyediakan informasi pelacakan pengiriman kepada pelanggan. Kemudian, keamanan online. Melindungi situs web dari ancaman keamanan seperti serangan siber. Menggunakan sertifikat SSL untuk enkripsi data pelanggan. Terakhir, pemesanan digital. Melakukan kampanye pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru. Menggunakan media sosial, iklan online, dan kampanye email untuk mempromosikan produk.